Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fani dari kelas RA6 Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan NIM 223373 Universitas Primagaha. Nah, video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester atau UAS dengan mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia dengan topik metode peramalan kebutuhan SDM atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan Forecasting Human Resource Needs. Topik ini tentu sangat penting karena perencanaan SDM yang baik tidak bisa lepas dari langkah awal, yaitu memperkirakan kebutuhan tenaga kerja secara akurat dan strategis. Nah, lalu apa itu peramalan kebutuhan SDM? Jadi, peramalan kebutuhan SDM adalah suatu proses sistematis untuk memperkirakan jumlah, jenis, kualitas tenaga kerja yang akan dibutuhkan organisasi pada masa mendatang. Tujuannya adalah agar organisasi siap memenuhi tuntutan bisnis dengan tenaga kerja yang sesuai, baik dari segi kuantitas maupun kompetensinya. Lalu, mengapa perlu peramalan? Nah, beberapa alasan pentingnya peramalan SDM antara lain yang pertama yaitu menghindari kekurangan atau kelebihan tenaga kerja. Yang kedua, tentu mengantisipasi perubahan lingkungan eksternal, misalnya dari segi teknologi, regulasi, dan kompetitor. Yang ketiga, alasannya yaitu menyesuaikan strategi SDM dengan arah bisnis yang jangka panjang. Yang terakhir alasannya yaitu untuk membantu merancang pelatihan, rekrutmen, dan promosi secara efektif. Lalu apa saja jenis-jenis peramalan ini? Ada 3, yaitu jenis yang pertama peramalan jangka pendek. Umumnya mencakup periode 1 tahun, digunakan untuk keperluan operasional seperti penjadwalan kerja, shift, dan lemburan. Jenis yang kedua yaitu peramalan jangka menengah. Artinya berkisar antara 1-3 tahun, digunakan untuk mengatur perekrutan, pelatihan, dan pengembangan karir. Jenis yang terakhir yaitu peramalan jangka panjang, yaitu melibatkan proyeksi lebih dari 3 tahun, fokusnya pada perubahan struktural, ekspansi bisnis, dan pengaruh teknologi jangka panjang. Lalu, apa saja metode peramalan SDM? Nah, beberapa metode populer dalam meramalkan kebutuhan SDM yaitu yang pertama analisis trend analisis. Metode ini digunakan data historis ketenagakerjaan untuk memprediksi kebutuhan di masa depan. Nah, kita dapat menentukan langkah-langkahnya. Nah, yang pertama yaitu analisis trend atau trend analisis. Nah, beberapa metode populer dalam meramalkan kebutuhan SDM yaitu yang pertama analisis tren. Nah, metode ini menggunakan data historis ketenagakerjaan untuk memprediksi kebutuhan di masa depan. Ada beberapa langkah untuk menentukan analisis tren ini, yaitu yang pertama mengumpulkan data karyawan selama beberapa tahun terakhir. Yang kedua mengidentifikasi pola, misalnya pertumbuhan tiap tahunnya atau tahunan. Yang ketiga yaitu memprediksi kebutuhan sumber daya manusia ke depan berdasarkan pola tersebut. Contohnya pada suatu PT yaitu memiliki pertumbuhan SDM sebesar 5% per tahun selama 3 tahun terakhir, maka diasumsikan tahun berikutnya juga membutuhkan tambahan 5%. Nah, kelebihannya mudah dan murah. Yang kedua itu cocok untuk organisasi dengan pola pertumbuhan yang stabil. Sedangkan kelemahannya yaitu tidak mempertimbangkan faktor eksternal atau tidak fleksibel untuk organisasi yang dinamis. Metode yang kedua yaitu teknik DLP. Nah, merupakan teknik atau metode kualitatif yang melibatkan panel ahli, biasanya manajer senior, HR, atau konsultan, yang diminta untuk memberikan prediksi secara independen dan anonim, lalu dirangkum dan didiskusikan secara bertahap hingga mencapai konsensus. Nah, langkah-langkahnya mencakup yaitu mengumpulkan pendapat ahli melalui kuesioner. Yang kedua, bisa menganalisis jawaban dan memberikan umpan balik, serta mengulangi proses sampai ada kesepakatan.
Kelebihannya apa? Yaitu dapat menangkap wawasan ahli. Yang kedua, kelebihannya cocok dalam kondisi ketidakpastian atau perubahan cepat. Sedangkan kelemahannya yaitu prosesnya sangat lama, memerlukan moderator yang handal juga. Terus kelemahannya yaitu subjektif. Metode yang ketiga yaitu simulasi komputer. Simulasi komputer menggunakan model matematis dan perangkat lunak untuk memperkirakan kebutuhan tenaga kerja dengan mempertimbangkan berbagai skenario bisnis. Contohnya, jika permintaan produk naik 20%, maka berapa jumlah tenaga kerja tambahan yang dibutuhkan. Nah, contoh yang kedua, bagaimana jika ada 10% turnover karyawan setiap tahunnya. Kelebihannya tentu sangat akurat dan fleksibel. Kelebihan yang kedua yaitu mampu mempertimbangkan banyaknya variabel. Kekurangannya tentu biayanya sangat tinggi dan membutuhkan keahlian teknis. Metode yang keempat yaitu rasio produktivitas atau productivity ratio method. Nah, ini bisa menghitung jumlah SDM berdasarkan output per tenaga kerja. Contohnya, jika suatu karyawan menghasilkan 10 unit per hari dan target produksi 1000 tahun per unit, maka dibutuhkan karyawannya 100. Metode yang kelima yaitu analisis beban atau bisa kita sebut workload analysis. Nah, digunakan dengan menganalisis beban kerja dan waktu penyelesaiannya. Contohnya pada contoh kasus dan ilustrasinya yaitu, mari kita lihat studi kasus dari perusahaan fiktif yaitu PT Cemerlang Abadi, perusahaan elektronik yang sedang berkembang. Dalam 3 tahun terakhir, kebutuhan tenaga kerja di bagian produksi meningkat secara bertahap. Dari tahun ke-1 yaitu 200 orang, tahun kedua yaitu 215 orang, tahun ketiga yaitu 230 orang. Nah, dengan analisis trennya, HRD memproyeksi bahwa tahun keempat kebutuhan akan menjadi sekitar 245 orang, mengikuti tren kenaikan 15 orang per tahunnya. Sedangkan dalam teknik menggunakan teknik Delphi-nya, yaitu para manajer memperkirakan bahwa dengan rencana otomatisasi sebagian proses produksi, maka kebutuhan SDM tahun depan hanya perlu naik menjadi 235 orang, bukan 245 orang. Sedangkan metode melalui simulasi komputer diperoleh hasil berbeda bila permintaan pasar meningkat 25% akibat dari ekspansi, maka dibutuhkan hingga 260 karyawan dengan sistem kerja bergiliran, yaitu shift 3 atau 3 shift. Nah, sekarang masuk ke analisis. Dari kasus tersebut bisa disimpulkan bahwa analisis tren membantu ketika data historis tersedia dan lingkungan cenderung stabil. Sedangkan teknik Delphi bermanfaat untuk mempertimbangkan pendapat ahli, terutama saat menghadapi perubahan seperti otomatisasi. Sedangkan simulasi komputernya mampu memberikan gambaran menyeluruh dengan mempertimbangkan banyaknya skenario. Nah, organisasi yang cerdas akan mengkombinasikan beberapa metode untuk hasil yang terbaik, tergantung pada kondisi dan kebutuhan bisnisnya. Jadi, kesimpulannya, peramalan kebutuhan SDM adalah langkah awal dan sangat strategis dalam menjalankan SDM. Tanpa peramalan yang baik, organisasi bisa menghadapi kekurangan tenaga kerja, kelebihan staf yang tidak efisien, atau bisa ketidaksiapannya menghadapi perubahan bisnis. Nah, kesimpulan selanjutnya yaitu metode yang bisa digunakan tadi sudah disebutkan bahwa adanya analisis tren. Kedua, adanya teknik Delphi. Selanjutnya yaitu simulasi komputer. Yang keempat yaitu rasio produktivitas. Yang terakhir yaitu analisis beban kerja. Referensi yang saya ambil dari materi ini yaitu dari jurnal Mathis RL dan Jackson JH 2011 dengan judul
jurnal yaitu Human Resource Management. Yang kedua yaitu Wharton W.B. Davis 2009 dengan judul Human Resource dan Personal Management. Yang ketiga yaitu Dessel G 2017 dengan judul Human Resource Management. Yang keempat yaitu Shimamura H 2006 Manajemen Sumber Daya Manusia. Yang kelima yaitu Robbins S P dan Coulter M 2018 yaitu dengan judul Manajemen. Yang keenam yaitu Hasibun MSP 2014 Manajemen Sumber Daya Manusia. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurangnya mohon maaf, lebihnya semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.